Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ketua PBNU Pak Marsudi Syuhud, dan gambar yang tadi Anda saksikan adalah gambar-gambar perayaan Maulud Nabi tahun lalu. Pak Marsudi, kita lanjutkan dialog. Dai sebagai pelanjut risalah dakwah yang mengajarkan sesuatu atau sifat-sifat Nabi supaya kita umat Islam terus meneladani sifat-sifat Nabi. Bagaimana cara berdakwah yang mengajarkan ke arah yang lemah lembut, mengajarkan sesuatu ke arah kebaikan yang Anda lihat selama ini atau yang harus diterapkan oleh para dai? Kita bangsa Indonesia atau zaman dulu disebutnya adalah orang-orang Jawa atau Nusantara. Walaupun di luar Jawa, Kalimantan sampai Borneo pun itu di dunia keislaman zaman dulu sebutannya Tanah Jawi. Islam masuk ke Indonesia atau ke Tanah Jawa atau ke Nusantara ini itu tidak dengan peperangan dan tidak pula dengan kekerasan. Tapi bagaimana masuk di sini secara kultural, disampaikan dengan duduk yang baik, dengan bahasa yang bagus. Ketika orang Jawa, bahkan sebelumnya ini kan mungkin sudah punya kepercayaan yang lain, entah itu kepercayaan orang Jawa disebut kejawen, atau kepercayaan apalah di tempat masing-masingnya. Itu Islam datang kemudian diajak, coba bayangkan ini, hanya bagaimana cara mengajak orang mencuci kaki nih, itu apa yang dibikin? Sebuah sistem, musolanya sekelilingnya di depan musola zaman dulu, itu dikasih air, kayak blumbangan gitu, orang mau tidak mau nyemplung di situ nyuci ketika mau masuk. Itulah cara membuat zaman dulu. Kalau ujuk-ujuk dibilangi, hei kau harus cuci kaki, hei kau harus mandi, karena zaman dulu itu orang katanya itu orang yang jarang mandi. Itu dengan cara sebuah sistem yang kadang-kadang itu tanpa terasa mereka itu terbawa oleh sebuah sistem itu. Jadi kolam untuk menyuci kaki pun dibikin. Itu model zaman dulu. Satu. Nomor dua, begitu pula, coba bayangkan, itu selamatan tahlilan itu sudah lebih dulu daripada Islam itu datang. Hanya dulu itu tidak seperti sekarang. Dulu itu selamatan itu ada takir, tumpeng, itu ditaruh di pojok-pojok desa, di batu-batu besar, gua-gua, atau ditaruh di pohon-pohon besar. Nah, Islam datang itu apa yang dilakukan? Itu coba jangan cuma membuat selamatannya segitu, tapi kalau punya rezeki lebih kita perbanyak, kita baca doanya di rumah. Insya Allah nanti ini dikabul, diistijabah, tapi jangan ditaruh di gua-gua atau ditaruh di pohon-pohon, tapi dikumpulin aja di sini. Tetangga kita undang. Nah, ketika diundang kita bacain doa. Nah, nanti kalau lebih makanannya dibawa pulang. Itu namanya insya Allah berkah, maka disebut berkat. Coba teori dakwah yang model kayak gini, faktanya itulah yang bisa diterima. Contoh yang modern, contoh modern. NU berangkat dari desa. Berangkat dari desa menuju kota, pendidikannya adalah pondok pesantren. Sekarang sudah sampai kota. Dan pesantrennya sudah ada sekolahnya semua. Muhammadiyah berangkat dari kota menuju ke desa. Pendidikannya, target dakwahnya dari kota, caranya pakai sekolah. Dakwah itu sama-sama dakwah, NU dakwah, Muhammadiyah dakwah, tapi bisa membedakan, mempunyai target market dari berangkatnya. Hasilnya apa coba hari ini? Hasilnya Indonesia mayoritas Islam jadinya.
dengan cara yang tanpa terasa, tidak perlu pakai kekerasan-kekerasan. Tapi Nggak kok pakai provokasi, memakai agitasi, bahkan mengadu domba antar ulama. tapi Pak Marsudi, Ini niru siapa ini? Ini niru siapa? Ini pendatang baru yang tercerabut dari akarnya. Ini pendatang baru yang tercerabut dari akarnya, yang kemudian dia mempunyai pegangan amar ma'ruf nahi mungkar kayak gitu terus. karena Ya kita dari dulu juga ya, kita tahu gitu. bahwa ormas Islam itu tidak hanya Muhammadiyah dan NU begitu. Itu mungkin yang Anda maksudkan. Tapi Pak Marsudi, di saat kita umat Islam, kita punya sosok idola yang sempurna. Kita tidak pernah temui, tapi dia selalu hidup dalam benak kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita, bahkan sejarah mencatat Nabi Muhammad itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Tapi saking cintanya biasanya kita nggak rela kalau junjungan kita, Nabi besar Muhammad itu diperolok, dicela, seperti yang saat ini terjadi di Perancis. Bagaimana kemudian sekarang mahasiswa juga pemuda-pemuda masjid mereka pada berdemo di Jogja, bahkan mereka memasang poster Presiden Prancis supaya di tikungan jalan, di Jalan Kauman, supaya diinjek-injek para pengendara yang lewat. Tapi bagaimana kita tidak ikut-ikutan dalam mengutuk, dalam artian mengutuk, mengecam dengan cara yang tidak secara Islam begitu. Apa yang harus dilakukan? Kita mengecam, tapi kita tidak ingin ikut-ikutan dengan cara yang kasar itu. Ya, semua kan Rasulullah diturunkan, dilahirkan ini judulnya liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, moral. Jadi kalau orang hanya berpegang pada aturan-aturan fikih saja itu kasar. Hitam putih, kasar. Maka di atas ada aturan-aturan atau syariat, di atasnya itu ada akhlak. Nah, Rasulullah mengajarkannya akhlak. Mau menyampaikan apa saja harus dengan cara akhlak. Contoh begini, ada orang pincang nih, dipanggil hai pincang, itu fakta. Padahal pincang, dipanggil pincang, itu fakta. Pasti akan marah. Akhlaknya gimana? Ya tidak manggil wahai pincang, walaupun faktanya pincang. Ini loh, akhlak itu lebih di atasnya, di atas segala-galanya. Jadi bagaimana intinya dalam relevansi? Tidak cukup hanya dengan benar saja, tidak cukup hanya dengan fakta saja, tidak cukup hanya dengan syariah saja yang isinya fakta-fakta, tidak cukup. Dalam hidup ini. Jadi bagaimana di atas itu, jadi di atas itu ada moral, ada akhlak. Jadi apa himbauan? Jadi walaupun itu, ya walaupun kan bisa mengartikan berarti, walaupun itu sesungguhnya dia orang pincang, kalau dipanggil pincang pasti tidak baik. Dan bagi orang yang belum senang Islam, kita introspeksinya ke sendiri aja. Kita dakwai mereka, kita datengin mereka, kita sampaikan wajadilhum bilatihya aksan dengan cara-cara yang baik. Dan insya Allah pada suatu hari kalau sekarang Markon masih belum senang pada Islam, insya Allah kita dengan pendekatan yang terus-menerus baik, nanti bangsanya Markon akan jadi bangsa yang mutamadin, yang beragama, yang Islam itu nanti. Baik. Pada suatu hari. Yang penting saat ini kita tidak mudah terprovokasi dengan apa yang terjadi dan tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar kalau memang kita tidak tahu sumbernya secara tepat. Pak Marsudi, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.